Yang dimasalahkan ini muncul seperti ya, sistem ASC dibutuhkan servis ya, lalu sistem transmisi juga dibutuhkan servis. Wah, ini apa yang terjadi ya? Kita jangan panik. Oke, ketemu lagi dengan saya D. Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang adanya error pada tampilan LCD di Mitsubishi Xpander ya. Di sini akan muncul tampilan error. Nah, seperti ini. Untuk isi bahan bakar ini jangan diraukan ya. Memang bahan bakarnya tinggal dikit, jadi akan muncul indikator bahan bakar tinggal dikit ya. Jadi kita kalau tinggal isi bahan bakar aja itu sudah tidak akan muncul untuk isi bahan bakar. Nah, yang dimasalahkan ini muncul seperti ya, sistem ASC dibutuhkan servis ya, lalu sistem transmisi juga dibutuhkan servis. Wah, ini apa yang terjadi ya? Kita jangan panik, kita jangan bingung, kita nggak usah ke bengkel, kita nggak usah ke bengkel resmi dulu, kita atasi dulu sendiri ya. Ini tips dari saya, mungkin di video lain belum ada yang membahas ini ya. Ini tips dari saya, khusus dari saya untuk pemilik mobil Xpander ya, khususnya di sini Xpander Cross, Xpander Ultimate atau Xpander tipe lain mungkin sama ya. Seperti ini caranya untuk mengatasi masalah ini ya. Ini meskipun dia akan muncul peringatan seperti ini kita hidupkan mobil ini tetap bisa. Nah, ini bisa hidup, mobil ini bisa hidup. Cuma peringatan sistem transmisi dibutuhkan ini akan muncul terus ya. Dan ini cek engine nyala. Lah, ini juga sistem airbag dibutuhkan untuk servis. Wah, ini kalau orang yang panik sudah panik, waduh rusak KB ini. Spare partnya ada yang rusak, wanu ini habis banyak. Jangan panik, sekali lagi jangan panik ya. Ini tips trik dari saya untuk mengatasi ini. Langsung indikator itu hilang dan permasalahan itu langsung terselesaikan. Oke, lanjut aja. Apa sih yang menyebabkan keluarnya muncul sistem transmisi dibutuhkan untuk servis, ASC dibutuhkan untuk servis, bahkan ada airbag yang dibutuhkan untuk servis seperti yang muncul di sini tuh ya. Nah, seperti itu ya. Dan lampu cek engine menyala itu dikarenakan salah satunya adalah terjadinya konsleting pada kelistrikan mobil ya. Kalau ada konsleting pada kelistrikan mobil, maka sikring akan putus ya. Nah, sikring apa yang putus sehingga menyebabkan tulisan seperti ini? Lah, sikringnya ada di bagian laci situ ya. Oh ya, kalau ada tulisan seperti ini kita nggak bisa pindah loh ya. Ini dari P ini nggak bisa kita pindah ke RND, nggak bisa. Meskipun ini sudah saya rem, ini nggak bisa pindah ya. Ini nggak bisa, kita nggak bisa jalan loh ya. Ini kita nggak bisa jalan kecuali kita bisa memindahkan dengan menekan tuas yang ini ya. Kita pindahkan, kita bisa jalan. Cuma menurut saya ini berbahaya ya, karena di sistem peringatan itu sudah diperingatkan. Jadi ini nggak bisa jalan. Mungkin maksud mobil jangan dibuat jalan dulu, dibetulkan dulu, maksudnya seperti itu ya. Nah, apa sih yang harus dibetulkan? Langsung aja ya. Di sini ada sikringnya. Itu sikringnya ada yang putus. Saya akan tunjukkan sikring mana yang putus dan perlu diganti ya. Ini di sini. Nah, ini sikringnya putus adalah yang ini ya, yang bawah. Yang ini ya. Ini sikring 7,5 ampere. Yang bawah sendiri ini ya. Ini saya jamin putus kalau keluar peringatan seperti itu. Ini diambil aja, dicabut, lalu kita ganti ya. Mau 7,5 ampere nggak apa-apa, 10 ampere nggak apa-apa, 15 ampere nggak apa-apa, terserah ya. Tapi kalau lebih baik yang cari yang 7,5 ampere juga. Ini dicabut, nanti kita pasang kembali. Setelah kita pasang kembali, nanti sistem tulisan ASC, sistem airbag ini nggak akan muncul lagi ya. Tapi cek engine akan tetap menyala. Nah, untuk menghilangkan cek engine menyala, nanti kita tinggal cabut minus aki ya. Saya akan ganti sikring dulu. Setelah ganti sikring, saya akan tunjukkan hasilnya apakah masih keluar peringatan seperti ini ya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, akan saya ganti sikringnya ya. Ini akan saya cabut sikring yang ini ya. Ini akan saya ambil dan coba dilihat nanti kondisi sikringnya ya. Ya, sikringnya. Kita lihat. Oh, sorry, jatuh. Nah, ini kondisi sikringnya ya. Nah, itu dia terlihat putus ya. Tengahnya yang putus, dia nggak nyambung kawatnya di dalam. Ini yang menyebabkan keluarnya sistem ASC, lalu ABS itu peringatan untuk diservis, transmisi untuk servis. Ini yang menyebabkannya sikringnya putus. Ini saya ganti. Berhubung saya nggak punya 7,5, saya ganti yang 15 ampere aja, nggak masalah ya. Ini tinggal pasang aja.
Setelah kita ganti, kita pasang. Nah, setelah kita pasang seperti ini, kita coba cek ya, apakah masih menyala engine checknya. Ini nggak saya putus videonya supaya benar-benar real ya. Ini saya coba on kan. Nah, ini sudah saya on kan, nggak ada peringatan ya. Nanti mungkin hanya peringatan bahan bakar aja, karena bahan bakarnya ini tinggal dikit ya. Ini video nggak saya pause ya, nggak saya potong, karena supaya menunjukkan aja kalau memang benar-benar caranya seperti itu ya. Ini nggak ada peringatan lagi ya. Tapi ini saat saya akan hidupkan mesin, bentar ya, sorry kalau gambarnya gerak-gerak ya, karena saya pakai tangan satu. Ini saya hidupkan mesin ya. Nah, ini saya hidupkan mesin, nggak ada peringatan ya, nggak ada peringatan untuk error ASC atau error airbag atau apa ya. Tapi engine check masih menyala. Nah, bagaimana cara mengatasi engine check ini supaya tidak menyala? Kita tinggal cabut minus aki, kita cabut selama 3 menit ya, 3 menit atau 5 menit lah, terserah. Setelah itu kita cabut minus aki, setelah itu kita pasang kembali setelah 3 menit, maka check engine ini tidak akan menyala lagi ya. Dan di sini untuk peringatan sudah nggak keluar lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cuma peringatan isi bahan bakar aja. Kalau tadi kan keluar isi bahan bakar dan butuh servis ASC, servis airbag dan lain-lain ya, ini nggak ada karena sudah sekringnya sudah diganti karena yang putus tadi. Ini tinggal mematikan indikator cek engine nyala dengan mencabut minus aki selama 3 menitan. Kurang lebih. Setelah itu kita tancapkan lagi, kita hidupkan, ini pasti hilang. Saya akan cabut minus aki dulu ya. Ini akan saya matikan. Ini mobil saya matikan. Ini video nggak saya putus supaya memang benar-benar real ya. Oke, saya akan ke bagian aki. Jadi saya ambil engkolnya dulu, ini menggunakan kunci 10 ya untuk membuka minus aki. Nah, ini kita cabut dulu. Kita tunggu sekitar 3 menit ya, 3 menit atau 2 menit. Atau ini saya coba bentar aja ya, supaya videonya nggak terlalu lama. Ini saya tunggu aja seperti ini. Nah, ini supaya real ya. Ini saya cabut dulu akinya. Ini saya tunggu 1 menit. Bentar. 1 menit nanti saya tancapkan lagi. Nah, ini untuk negatif aki ya. Bisa dipercepat videonya kalau memang kelamaan. Karena saya harus menunggu 1 menitan aja lah. Cukup. Ya, ini kita tunggu untuk menghilangkan indikator cek engine nyala. Ini kurang 30 detik lagi ya. Kita tunggu aja. Kita tunggu, ini video nggak saya potong ya, supaya benar-benar real memang cara menghilangkan seperti itu ya. Ini sudah ya, saya pasang aja. Udah 1 menit aja cukup. Nah, ini saya pasang lagi. Kencangkan lagi dengan kunci 10. Ya. Ini kita kencangkan. Nah, setelah kencang, kita cek ya indikator di speedo. Apakah masih menyala atau tidak. Nah, ini video real nggak saya potong ya. Ini sekarang saya akan nyalakan. Ya, ini sudah menyala. Dan di sini tidak ada tulisan indikator untuk servis ya, nggak ada lagi, dan cek engine sudah tidak menyala kembali ya setelah kita cabut negatif aki, dan tulisan indikator untuk servis dan lain-lain sudah tidak ada ya. Nah, begitu caranya ya untuk mengatasi. Jangan bingung, jangan panik. Seperti itu cara untuk mengatasi. Jika ada indikator, kita cek dulu bagian sikringnya. Kalau memang nggak ada spare part yang rusak, biasanya sikringnya yang putus karena konsleting ya. Oke, sekian aja video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya. Salam sehat selalu, lancar rezekinya.